لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, para ikhwan sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kembali kajian Kitabul Jami', syarah penjelasan dari Kitabul Jami' dalam babul adab, dan sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Kalau dari kitab aslinya ini dari urutan, karena Kitabul Jami' ini dalam kitab Bulughul Maram, ini urutan hadis ke 1252. Ya. Tapi kalau disendirikan Kitabul Jami' itu sendiri, dibuat tersendiri, tidak tercakup di kitab induknya, ya, maka kitab bab adab hadis ini termasuk hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat kalau disendirikan Kitabul Jami'-nya, ya, dari babul adab. Nah, tapi kalau dia disatukan, karena Kitabul Jami' ini bagian terakhir dari rangkaian hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kitab induk, ya, dalam persoalan fikih, ya, hadis yang mencakup hadis-hadis hukum yang seluruh hadis-hadis hukum tercakup dalam kitab Bulughul Maram. Nah, bagian yang terakhir itu dari kitab Bulughul Maram ini adalah Kitabul Jami', ya, bagian terakhirnya, ya. Nah, dalam Kitabul Jami' itu ada beberapa bab, ya. Ada beberapa bab. Nah, bab pertama dalam Kitabul Jami' itu adalah babul adab. Dan ini adalah kalau disendirikan Kitabul Jami', maka ini hadis nomor urut keempat. Tapi kalau dia bersambung dengan kitab Bulughul Maram, maka ini susunan hadis, nomor hadis yang ke 1252. Nah, hadis yang keempat, para ikhwah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang terkenal, adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya, dan termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa nama yang dimulai Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau dihitung beliau termasuk ulamanya para sahabat, ya. Ulamanya para sahabat. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, nama aslinya Abdullah, ya. Lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Mas'ud, sama dengan Ibnu Abbas, namanya adalah Abdullah bin Abbas, sama dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ya. Jadi ada beberapa perawi dari kalangan para sahabat itu yang dimulai dengan kata abdun, yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya. Semua namanya Abdullah, ya. Nah. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga. Idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga. Fala yatanajasnani dunal akhari, maka janganlah dua orang di antara yang bertiga itu berbisik-bisik, ya, melakukan pembicaraan yang rahasia,
yang tidak di tanpa mengikutkan yang ketiga. Kalau dia bertiga, jangan sampai dua orang ini berbicara berdua saja, itu namanya tanaja, berbisik-bisik, pembicaraan rahasia, ya, tanpa mengikutkan yang ketiga, ya. Dunal akhari, tanpa mengajak yang lainnya, yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian, ya, bercampur dengan manusia, berkumpul dengan manusia yang lainnya. Min ajli anna dzalika, karena sebab yang demikian itu, yuhzinuhu, dapat menyedihkannya, dapat membuat hatinya sedih, perasaannya terguncang, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, artinya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu li Muslimin, akan tetapi lafaz teks hadis ini bersumber dari riwayat Imam Muslim, ya. Nah, baik. Para ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini tergambar begitu indah dan sempurnanya ajaran Islam, sampai perkara-perkara yang sepele pun diatur di dalam Islam, ya. Jadi di antara wujud kesempurnaan ajaran Islam itu, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mengatur seluruh aspek dan sisi-sisi kehidupan manusia, dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dari bagaimana mengatur urusan ranjang sampai mengatur pemerintahan. Dalam Islam itu, ya, semuanya telah ada aturannya. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satu pun yang terluputkan di dalam Al-Quran, semua dijelaskan, ya. Nah, di dalam Islam sampai masalah yang seperti ini diatur. Pernah salah seorang Yahudi, ya, itu datang kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini salah satu di antara inisiator, ya, pembuatan parit yang kita kenal dengan Khandak, perang Khandak. Inisiatornya adalah menggali parit yang mengelilingi kota Madinah, ya, dan tak tanggung-tanggung, ya, puluhan kilometer parit digali, bukan, ya, kedalamannya, ya, bisa lebih 2 meter, ya, kemudian lebarnya tidak bisa dilompati kuda, ya. Sehingga pasukan itu tidak bisa, pasukan kafir Quraisy, ya, itu tidak bisa langsung menyerang masuk, tapi harus diterjun. Nah, ketika dia turun dari parit akan mudah ya, eksekusi. Nah, ini sebelumnya tidak dikenal, ya, metode bertahan dalam perang dengan menggali parit ini, kecuali atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, dan dia mengatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai', apakah Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu, semuanya? Apakah semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kalian, hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang air besar? Ajal, iya, ya. Nah, Yahudi ini mengatakan, apakah Nabi kalian mengajarkan pada kalian semuanya? Maka, ya, apa benar Nabi kalian mengajarkan semuanya telah diajarkan oleh Nabi kalian? Ya, maka Salman Al-Farisi mengatakan, iya, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidaklah meninggalkan umat ini kecuali dalam keadaan, ya, terang benderang, ya, putih bersih, seperti mentari di siang hari bolong. Nabi mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun, la yazigu anha ba'di illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian, aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang bayda, yang putih, yang bersih, yang terang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang.
La yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada yang tersesat, menyimpang dari jalan yang terang benderang itu sepeninggalku, kecuali dia akan celaka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya, kalau kalian sungguh-sungguh berpegang teguh kepada keduanya, ya, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Nabi mengatakan kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Karena sunnah Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Nah, para ikhwas sekalian, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anil nari illa qad bayyantu lakum, illa qad bayyana lakum. Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un, tidak ada ya sesuatu sekecil apapun yang tersisa, ya, yang dapat mendekatkan kalian dari surga, wa yubaidu 'anil nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa, kecuali qad bayyana lakum, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Maka tidak ada satupun kebaikan yang akan mendekatkan umat ini kepada surga Allah, dan tidak ada satupun hal yang dapat menjauhkan dia dari neraka Allah, kecuali Rasulullah telah jelaskan dengan terang, kecuali telah dijelaskan dengan jelas. Maka di dalam hadis ini, termasuk di antara hadis ini, ikhwas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan idza kuntum, yang bersumber dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang kepada Abdullah bin Mas'ud ini diperintahkan umat untuk mengambil Al-Quran darinya, ya. Karena termasuk di antara para penghafal Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, ya, punya murid-murid yang banyak, ya, dikatakan tabi'in. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan. Jadi Islam itu mengatur semuanya, ya. Bahkan dalam hal yang sepele, dalam etika bergaul, etika bersosialisasi dengan, ya, dengan saudara kita sama muslim, ada aturannya. Di antaranya ini, idza kuntum salasatan, kalau kalian bertiga. Ingat, kalau kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, jangan sampai ada dua orang yang berbisik-bisik, berbicara diam-diam, ya, ataupun termasuk di dalamnya berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Misalnya, ya, dua orang ini orang Makassar, dia pakai bahasa Makassar, ya, yang satu orang Jawa, ya. Maka termasuk ini pelarangan, karena dia tidak ngerti, ya. Makanya menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia agar jelas. Dan jangan bisik-bisik, jangan bersendiri, berdua-duaan, ya, tanaja. Kenapa? Karena ini dapat menimbulkan rasa sakit hati orang yang ketiga ini. Jangan-jangan saya dibicarakan ini, padahal bagus dia ngomong, ya teman kita nih yang pakai bahasa Makassar nih, nah jomblo ini belum menikah, tapi dia tidak paham bahasa Makassar, tersinggung dia. Nah, sampai untuk jangan sampai retak hubungan persaudaraan ini, agar baik hubungan sosial bergaul sesama kaum muslimin, Islam atur itu, yaitu jangan sampai kita berbicara berdua-duaan tanpa mengikutkan yang ketiga, ya. Kecuali
hatta takhtalitu bin nas. Karena di situ disebutkan illah. Kenapa dilarang? Min ajli anna dzalika, karena hal itu dapat yuhzinu, buat dia sedih, buat dia galau. Kenapa saya diajak ya? Kenapa dia diam-diam yang dua ini? Kenapa saya tidak diajak? Ya. Kenapa dia tidak diikutkan dalam pembicaraan ini? Nah, kecuali hatta takhtalitu bin nas, kecuali kalau sudah bercampur berbaur dengan orang lain, dengan manusia. Misalnya ya, banyak orang ya, kalau banyak lebih dari 3, 5 tuh boleh, karena boleh dia yang berdua berbicara, ini mungkin dia akan berbicara dengan yang lainnya. Nah, sampai hal-hal yang seperti ini yang mungkin kita anggap sepele, itu dalam Islam tidak diabaikan, diperhatikan dengan baik-baik. Karena memang syariat ini, ikhwas sekali dalam Allah Subhanahu wa taala, hampir semua bentuk persyariatan itu dikembalikan pada 2 pokok dalam Islam. Yang pokok yang pertama ya, memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar sesama kita. Hampir semua bentuk pensyariatan dalam Islam itu dikembalikan kepada 2 hal ini. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah bentuknya dengan beribadah kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Bertakwa kepada Allah, titiknya di sini, titik cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Tidak disebut orang bertakwa kalau masih dia kerjakan yang diperintahkan, yang dilarang pun dia langgar. Maka ini tidak dikatakan bertakwa. Sampai dia mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Ini namanya bertakwa. Tentu akan beragam tingkatan orang yang bertakwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, semakin dekat dia dengan, semakin bagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada 2 pokok ini, bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan pencipta kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, adalah dikembalikan seluruh bentuk pensyariatan dalam Islam. Dan kepada 2 pokok ini menjadi tujuan tertinggi diutusnya para rasul. Banyak ayat Al-Quran yang mendukung 2 pokok ini. Di antaranya, ikhwas sekalian, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah pencipta kalian telah menetapkan, telah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lihat ya. Pokok yang pertama dengan perintah hanya beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak pada selainnya ya. Tauhid. Maka ini takwa, memperbaiki hubungan dengan pencipta kita ya. Karena semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat kualitas ketakwaan seorang, kualitas tauhid seorang, semakin bagus tauhid seorang, maka dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perintah yang paling besar, kan tadi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, digabungkan 2 perintah yang paling besar, larangan yang paling besar. Perintah hanya beribadah kepada Allah ya, tidak kepada selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan memperbaiki hubungan sesama. Dalam hal ini memperbaiki hubungan kita dengan orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita.
Siapa saja yang mengabaikan pokok yang pertama, pokok yang kedua tidak berarti. Siapa saja yang mengabaikan pokok yang pertama, pokok yang kedua tidak punya makna. Tidak ada gunanya. Pokok yang kedua kalau pokok yang pertama tidak dijalankan atau diabaikan. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam kisah tentang seorang yang bernama Ibnu Jud'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hal itu. Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah, ya, yaqrid dhaifah, ya, yasilur rahim wa yut'imul miskin, ya. Fahal yanfa'uhu dzalik? Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyahnya, ini Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ibnu Jud'an itu ya Rasulullah semasa jahiliyah orang yang sangat baik. Sangat baik. Yasilur rahim, dia menyambung tali silaturahim. Wa yuqrid dhaif, memuliakan tamu. Padahal Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia memuliakan tamu. Yuqrid dhaif, dia memuliakan tamu. Wa yut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Istilahnya Ibnu Jud'an ini di masa jahiliyah orang yang sangat viral dengan kebaikan-kebaikan sosial, ya. Hubungan yang kedua dia jaga, yaitu memperbaiki hubungan sesama, menyambung tali silaturahim, menghormati tamu, memberi makan orang miskin. Fahal yanfa'uhu dzalik, apakah hal itu bermanfaat buatnya? Pertanyaan Aisyah. Tidakkah itu bermanfaat? Maka Nabi SAW, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat itu. Innahu lam yakul yawman qattu, karena dia tidak pernah berdoa, ya, Rabbi, ya Rabbku, ya, Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah, ya, wahai penciptaku, ampunilah dosa-dosaku, ya, kesalahanku pada hari berbangkit. Artinya bahwa Ibnu Jud'an ini memperbaiki hubungan yang kedua, pokok yang kedua. Hubungan sesama luar biasa, ya. Tetapi dia tidak beriman kepada hari kemudian, tidak beriman kepada Allah, dia kufur, ya. Maka tidak bermanfaat baginya pokok yang kedua kalau pokok yang pertama tidak dijalankan. Pokok yang kedua kalau dilakukan, pokok yang pertama kalau diabaikan, tidak berguna pokok yang kedua. Pokok yang kedua, ya, kalau diabaikan, maka pokok yang pertama akan terancam. Kalau pokok yang kedua yang diabaikan, kalau dari pokok yang pertama yang diabaikan, pokok yang kedua yang diabaikan, maka pokok yang pertama terancam. Sebagaimana disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada seorang wanita yang terkenal yuzkar, ya, terkenal salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ghaira annaha yu'zi jaraha bilisaniha, akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya, tidak memperbaiki pokok yang kedua, ya. Ya, dia salatnya banyak, puasanya banyak. Kalau dikatakan salatnya banyak, salat sunnahnya. Kalau salat wajib itu pasti, ya. Puasanya banyak, puasa sunnahnya. Ini wanita disebutkan, ya. Kalau laki-laki mungkin sudah wajar, ya. Ini wanita, ya. Seorang wanita terkenal banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Hanya saja dia suka menyakiti tetangganya, ya Rasulullah, ya, dengan lisaniha, kata-katanya, ya, beracun, ya, ya, tajam, ya, lembut tapi nusuk, ya, gitu, nyucuk, ya, ya, sakitnya tuh di sini. Ya, ya, seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di neraka. Jadi kalau pokok yang pertama diabaikan, ditinggalkan, pokok yang kedua diabaikan, pokok yang pertama terancam. Kalau pokok yang pertama diabaikan, pokok yang kedua tidak bermakna.
Hiya finnar, dia di neraka. Ya, salat malamnya banyak, puasanya banyak, tidak bermanfaat. Ya, hiya finnar. Dan kemudian kembali ditanya kepada Nabi SAW, ada juga seorang yang sedekahnya sedikit, puasanya juga sedikit, sholatnya juga sedikit. Maksudnya yang wajib-wajib saja dia kerjakan. Bahkan dia bersedekah hanya dengan segenggam keju. Ya, kalau keju segenggam banyak itu. Ya, apalagi kalau keju kerap ya. Ya, segenggam. Kalau dulu kan karena mereka ya membuat itu ya, sedikit itu aja dia. Ya. Tetapi ya, dia sangat berbuat baik dengan tetangganya. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia di surga. Ya. Luar biasa ya sekalian. Bahkan ini tambahan ya, disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang kemudian masuk ke dalam surga, seorang wanita pezina disebutkan ya, yang dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini pada zaman Bani Israel dahulu, Nabi ceritakan ada seorang wanita yang dia mengambil air, dia minum di sebuah sumur. Kemudian pas dia naik dari sumur itu, ya jangan bayangkan sumur kayak kita, sumur di padang pasir beda ya. Ketika dia naik, dia lihat ada ya seekor anjing ya tahassa asara, dia makan tanah yang basah-basah itu, dia jijilati, menunjukkan dia kehausan. Wah, akhirnya ya dia berbuat baik ya, dia ambil dengan dengan sepatunya buat dikasih minum itu anjing. Sebab dia berbuat baik itu Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan ada juga seorang wanita disebutkan ya, dia memelihara, Bukhari, dia memelihara seekor kucing ya. La hiya at'amatha wa la hiya saqatha, dia tidak kasih makan, tidak kasih minum. Dia pelihara kucing tapi tidak kasih makan, kasih minum. Ataupun dia tidak lepaskan agar kucingnya cari makan sendiri sampai mati kucingnya ya. Maka disebutkan wanita ini disiksa di neraka. Artinya ya, kaitannya dengan hadis kita ini, bahwa Islam itu sampai persoalan yang sangat-sangat mungkin dianggap sepele oleh orang itu dibicarakan, diatur ya. Salah satu di antaranya adalah adab bergaul ini ya, adab bergaul. Nabi SAW mengatakan, idkhalus surur fi qalbil mu'min laka sadaqah, memasukkan rasa gembira di hati orang beriman itu sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu ya, itu sedekah ya. Jadi kalau tidak punya uang, banyak-banyak senyum saja, senyum aja. Nah, karena ya, persoalan berbicara berdua-dua ya, ketika kita bertiga tidak mengajak yang lainnya atau yang ketiganya, itu bisa merusak hubungan, bisa menimbulkan prasangka yang buruk ya. Kenapa saya tidak diikutkan ya, kenapa saya di bombe ya, dibiarkan aja ya, dibiarin saja ya dia bicara. Ataupun yang berdua ini bicara dia ya, tapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, maka ini termasuk ya tanaja yang terlarang ya, berbisik-bisik yang terlarang ya. Disebutkan ya ikhwas sekalian dalam Al-Quran ya, innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya berbisik-bisik itu dari syaitan ya, yang beratnya liyahzunal ladzina amanu, agar membuat sedih orang yang beriman ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah, dan tidak ada satupun yang bisa memudaratkan mereka kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Asbabun nuzul ayat ini terkait tentang ada seorang Yahudi di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, datang seorang Yahudi yang dia ya, selalu berbisik-bisik agar dilihat dan diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya, orang Yahudi datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbisik-bisik gitu ya, agar Nabi lihat dan
Orang-orang artinya dilihat oleh Nabi, dianggap dia orang penting, orang hebat, diperhatikan, ya kan? Wih, Nabi ya kasih ya lihat dia ya. Nah, turunlah ayat ini ya. Innaman najwa minasyaitan. Berbisik-bisik itu dari syaitan. Ya. Liyahzunal ladzina amanu, agar hati orang yang beriman itu sedih. Ya. Agar hati orang yang beriman itu sedih. Ya. Nah, di dalam hadis ini, ikhwas kalian, idza kuntum salasatan, kalau kalian bertiga, berarti kalau berempat tidak masuk larangan. Ya. Kalau berempat tidak masuk larangan. Artinya bisa jadi dia dua orang ini bisa berbicara juga, berkomunikasi. Ya. Nah, ya. Yang terlarang itu kalau dia bertiga, kemudian dia berdua-duaan, yang ngomong sendiri-sendiri, bisi-bisi, ya, atau menggunakan bahasa yang mereka berdua saja yang bisa pahami, yang lain tidak. Ya. Maka ini yang terlarang ya. Sampai kemudian ada orang lain bercampur. Artinya kalau banyak orang seperti ini ya tidak terlarang ya. Nah, karena di sini disebutkan ilatnya ya. Min ajli an-nadzali, karena bersikap atau berbisik-bisik, berdua-duaan tanpa mengikutkan yang ketiga itu dapat membuat dia sedih ya. Membuat hati orang yang beriman sedih, yang semestinya kita buat saudara kita bergembira, ya, berbahagia, senang. Nah, ada beberapa faidah dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Ya. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Al-Islamu ya'muru bijabril qulubi wa husnil mujalasah wal muhadatsah. Ya. Agama Islam memerintahkan umatnya agar senantiasa menjaga perasaan saudaranya. Menjaga perasaan saudaranya. Umat Islam ya, memerintahkan umatnya ya, untuk menjaga perasaan saudaranya. Ya. Perasaan itu kan terkait masalah hati ya. Bijabril qulub wa husnil mujalasah wal muhadasah, dan juga memerintahkan ya untuk ya husnil mujalasah ya, untuk apa istilahnya, duduk yang baik ya. Duduk yang baik itu yang sikap yang baik ketika kita bersama ya, dengan saudara kita ya. Wal muhadatsah, demikian juga ya, ucapan dan kata-kata yang baik ya. Ucapan dan kata-kata yang baik. Wa yanha an kulli ma yusi'u ila al-muslim wa yuhzinu, dan Islam melarang ya. Islam melarang dari hal-hal yang dapat membuat ya, saudaranya sedih. Wa yujibu lahu dzunun, dan memancing prasangka buruk ya, dan memancing prasangka buruk. Dan memancing prasangka yang buruk. Famin dzalika, maka di antara bentuknya ini, annahu idza kanu salasan, kalau kita bertiga, fa innahu idza tanajasnani wa tasarraduna tsalis alladzi ma'ahuma fa inna dzalika yusi'uhu wa yuhzinuhu. Kalau ada 3 orang, kemudian 2 orang ngobrol diam-diam atau berbisik-bisik, maka tentu yang pihak ketiga ini tanpa mengikutkan pihak yang ketiga, maka ini akan dapat membuat dia ya sedih dan membuat perasaannya jadi ya terpukul. Ya, perasaannya jadi ya, kenapa saya tidak diajak ya? Jangan-jangan saya yang dibicarakan. Padahal boleh jadi ya, yang dia bicarakan itu hal-hal yang baik berdua ini mungkin. Ya. Boleh jadi yang dia bicarakan itu kemaslahatan yang ketiga. Tapi karena caranya dia berduaan berbisik, menimbulkan prasangka yang buruk dari saudaranya. Sehingga sikap ini dapat membuat hatinya menjadi terluka ya. Dapat menimbulkan luka hati ya. Kalau luka hati ya. Kalau luka badan
2-3 hari bisa terobati, tapi luka hati, ya, siapa yang bisa mengobatinya? Katanya. Ya. Malah ada lebih baik sakit hati atau sakit gigi. Kalau saya lebih baik sakit ya. Sakit gigi itu sakit loh itu. Ya. Bagi yang pernah sakit gigi, alhamdulillah nggak pernah ya. Nah, dan juga kita harus menjaga ya lisan kita. Maksudnya apa istilahnya? Kadang gini. Orang kadang menganggap apa yang ketika kita berbicara, ya, anggap kita kasar, keras, ya, ada beragam, ya. Boleh jadi nadanya keras, ada orang yang mungkin pakai ya nada keras, ya, yang sini mungkin orang Sunda dia ada pakai nadanya mungkin yang cengklok-cengklok, ya. Kalau ketemu orang Makassar, ya, bunuh itu lampu, bunuh, apa ini mau dibunuh, ya. Nah, jadi kadang nada yang keras atau kadang diksi kata. Makanya perlu kita perhatikan dengan siapa kita berbicara, ya. Beda, ya, bicara dengan sesama sebaya kita, ya, candaan sebaya kita, kemudian sama orang yang lebih dewasa dengan kita atau dengan yang lebih kecil dari kita usianya, tentu beda, ya. Diksi pilihan katanya pun berbeda. Ya. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yukrim kabirana walam yarham sagirana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Ya. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih dewasa dan menyayangi yang lebih kecil. Ini baru satu faedah ini. Sudah dikode satu. Nah, saya bacakan ya. Yang kedua, dipahami dari hadis ini, jika dalam satu majelis terdapat lebih dari 3 orang, maka tidak apa-apa jika 2 orang di antara mereka berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang lainnya. Sebagian katakan, kalau dia bertiga, kalau dia lebih dari 3, itu boleh, ya. Tapi kalau bertiga nggak boleh, ya. Dan merupakan etika majelis, yaitu orang yang berada di dalam majelis itu sebaiknya berlaku ramah, supel. Ya. Kalau etika majelis itu, ya, termasuk etika adab bermajelis itu, hendaknya orang-orang yang berada di situ, ya, etikanya berlaku supel. Apa itu supel? Ya. Kalau di sini, ya, supel itu artinya mudah bergaul, ya, artinya orang, ya, begitu dilihat saja, wah ini kayaknya enak diajak ngomong ini, ya. Ya. Atau ramah, bersikap ramah, tidak kaku, ya. Tidak beku, ya, tidak kaku, ya. Nah, ini diantara bentuk adabnya kalau kita bermajelis, ya, ya. Nah, dan mewarnai, ya, majelis itu dengan candaan-candaan yang ringan kalau dia sebaya dengan kita. Perhatikan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita harus lihat siapa yang kita ajak berkomunikasi, ya. Nah, baik, ya. Saya kira apa yang kita akan sampaikan dari poin dari hadis ini pun tersampaikan, bahwa Islam sangat memperhatikan etika, termasuk diantaranya etika kita bergaul, bersosialisasi dengan saudara kita, agar kita tidak menyakiti atau membuat sakit atau ada yang tersakiti dengan sikap dan ucapan kita. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.